siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut atau mengalihkan kepada anggota tim, misalnya komite medik. Ketua komite medik menjawab, kemudian mengalihkannya misalnya ada pertanyaan yang kira-kira perlu dijawab oleh anggota komite medik lainnya, misalnya kredensial, maka subkomite kredensial komite medik yang diminta untuk menjawab silakan. Jadi atur. Tapi tidak semuanya bicara bareng ya, karena jadi agak kacau kalau seperti itu. Kemudian membuat link ya. Yang akan membuat link untuk pleno adalah KTS. Ya, KTS karena punya link Zoom maka dia membuat link. Kemudian pada telaah dokumen dan telusur oleh masing-masing surveyor, maka masing-masing surveyor yang akan membuat link yang diberikan kepada rumah sakit sesuai dengan bagiannya. Ya, tadi saya ada kurang satu, mungkin masing-masing surveyor juga membuat WA group antar bab atau penanggung jawab bab yang disurveinya, gitu ya. Jadi sepertinya misalnya kalau di PATD berarti ada yang bertanggung jawab terhadap dua ya, aku empat ya lupa ya. PPI dengan SKP kalau nggak salah ya. Kemudian yang satunya berarti TKRS dengan SKP, kemudian yang PPI dengan HPK itu ya. Nah itu mungkin ada di jadi surveyor membuat grup juga nih dengan grupnya dengan penanggung jawab masing-masing tersebut. Demikian juga kalau yang survei reguler. Kemudian sebelum dikirim lewat WhatsApp, biasanya kita lebih mudah dikirim ke WhatsApp, kemudian kita membuka WhatsApp di dalam laptop kita, maka kita tinggal klik ya, undangan link Zoom dilengkapi dengan tanggal dan jam. Kalau surveinya 5 hari, kemudian kita bertemu berulang-ulang, maka kita bisa menuliskan di situ mengisi tanggal dan jam berapa untuk acara jam berapa link tersebut. Ya. Jadi kegiatan dengan cara mengetik sebelum link di-send. Jadi sebelum di-send langsung diketik dulu pertemuan jam berapa, kemudian untuk yang kegiatan yang mana. Itu yang perlu disiapkan. Nah, ini adalah tips untuk surveyor juga yang terakhir. Karena selama survei, apakah dia 2 hari, apakah dia 3 hari, apakah dia 4 hari, dan 5 hari, maka survei akan duduk terus-menerus seperti saya ini gini, ya, duduk terus-menerus kecuali saat break 30 menit dan saat isoma sesuai dengan kepentingan waktunya 1 atau 1,5 jam. Maka perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu surveyor sekalian yang umurnya sama paling dengan saya. Siapkan tempat duduk dan meja kerja yang nyaman. Ya, kalau dasarnya pokoknya itu keras, mungkin dikasih bantalan dan sebagainya. Kalau di kakinya itu kayaknya kalau posisi turun ke bawah, kaki di bawah cukup pegel dan lama, maka dikasih bangku atau kalau orang Jawa bilang dingklik untuk selonjor kaki pada saat melakukan survei. Kemudian siapkan tempat kerja dengan sirkulasi udara yang baik, apakah itu dengan AC, apakah dengan exhaust fan yang di dekat Bapak Ibu sekalian supaya lebih nyaman. Ya. Kemudian hindari kebisingan di sekitar tempat kerja. Ya. Jadi kebisingan itu adalah di dalam rumah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu surveyor sekalian, biasanya ada suara-suara masuk dan itu akan mengganggu. Ya. Sehingga hindari kebisingan di sekitar tempat kerja tersebut. Pencahayaan yang baik, ini mungkin juga sudah diajarkan pada pelajaran teknik elektronik telekomunikasi gitu, di mana tampilan wajah kita tuh harus kelihatan lebih terang, ya jangan gelap. Ya jadi ada lampu yang disorot ke wajah Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa siapkan lampu emergensi untuk penerangan jika listrik mati. Ya, kemungkinan Bapak Ibu wifi-nya bisa menggunakan tethering, kemudian
masih bisa terhubung dengan rumah sakit sehingga tapi penerangannya bisa menggunakan lampu emergency. Kalau itu di ruangan yang tertutup. Siapkan minum yang cukup yang mudah dijangkau. Ya. Minum yang cukup itu berarti Bapak Ibu pada saat minum ini untuk surveyor agar menutup video ya, gambaran videonya, kemudian minum. Jadi yang ada nanti adalah profil foto Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu minum. Mungkin ada suguhan atau apa yang namanya suguhan itu ya? Camilan di samping meja atau di sekitar sedekatnya itu yang bisa diraih, yang bisa sedikit dimasukin mulut terus dikunyah ya supaya ada perutnya tetap terisi, kemudian minum, kemudian dinyalakan lagi videonya. Ya, itu jangan terlalu lama. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengalaman selama ini survei bersama tim, sehingga survei itu berjalan lancar selama 5 hari, 5 malam plus H-1. Jadi 6 hari plus H-1 plus H+1 ya, jadi 7 hari. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbeda dengan pembicara-pembicara sebelumnya, untuk kali ini untuk pertanyaan saya tunda dulu dan kita akan melakukan kami punya door prize, sehingga kami akan menyiapkan 6 door prize yang akan dilakukan pengundiannya melalui rolling ya. Tolong dibantu panitia yang sudah menyiapkan door prize-nya. Iya, yang aku dapat. Ibu udah ngisi? Belum. Orang dipakai di sana harusnya bertanggung jawab tuh yang pakai aku. Yang dapat door prize yang ngisi itu, ngisi. Mohon waktunya sedikit. Emang nggak ngisi kau, Nin? Untuk door prize-nya tolong ditampilkan. Jadi belum diarahin ngisi-ngisi. Ada di tulisan pas Isoma. Kita memiliki 6 door prize untuk workshop PATD selama 2 hari ini. Mohon bagi Bapak dan Ibu yang menerima workshop jangan dilihat besaran rupiahnya, tetapi ini adalah bukti kasih sayang kami untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk persiapan rumah sakit Bapak dan Ibu akreditasi PATD. Saya persilakan Pak Indra. Ya Bu. Mencari penyakitnya aja. Bu, sebentar ya Bu. Saya ngisi link sebentar. Sampai bilang Bu Rahman. Suaranya juga enak gitu, didengarin Bibirnya halus. kenceng. Oh ya Bu. Kesayangan Pak Toto. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk 3 undian pertama saya persilakan Dr. Rahma untuk memilih. Tolong katakan stop kalau sudah ada pilihan. Bunyi mana? Oh, nama yang beruntung adalah Bapak Untung Selamat Rohadi. Oh, namanya Untung. Mohon tolong memperlihatkan raise hand-nya. Apakah Bapak dan Ibu masih mengikuti workshop ini? Silakan Bapak Untung Selamat Rohadi. Sudah ada ya? Oke. Hadiah kedua, silakan Rahma. Astagfirullahaladzim. Iya. Yang beruntung Dr. Suci Hidayati Kusri MMR dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo. Tolong ini kan raise hand-nya, tolong diperlihatkan. Dok, sudah ada. Oke. Yang ketiga,
Ialah yang beruntung Dokter Gigi Yeni Puspitasari, Institusi Rumah Sakit Gigi Mulut Ya 2K elah, temenku. BW Kediri. Iya elah dokter Ada? ini dapet. Silakan Ibu raise hand-nya. Saya hitung sampai 5 ya. Oh ada, ya. Silakan. Hadiah ketiga. Hadiah keempat. Ya, yang beruntung Dr. Eva Yuliata Deliana dari RSD Madani Kota Pekanbaru Riau. Kita kagak ada yang dapat. Ada, ya. Yang berikut, yang kelima, silakan. Tapi bertanya dibacakan terus kok, Bu. Ya, ngapain ini dia? Ya, yang beruntung Dr. Sandi Farina